Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut warji'il basara hal tara min futur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qad qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Para alim, para ustadz yang saya taati, para bapak, para ibu yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita bisa taklim bareng, yaitu taklim tentang Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan kegiatan kita kumpul-kumpul di masjid yang penuh dengan ibadah dan persaudaraan ini, semoga dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpul-kumpul kita ini semoga merupakan isyarat nanti kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sebetulnya saya ini sama-sama dengan Bapak Ibu, sama-sama jamaah ya. Oleh karena itu kalau saya umpodo jamaah, saya duduk di sini sebetulnya saya awang-awangen. Oleh karena itu nyun sewu nggih. Kita mempelajari kemarin ini janji dan maghfirah sampai 10 sampai kemarin kita mempelajari 5 ya. Nah, niki Allah, alhamdulillah Allah niki mencintai manusia, dan manusia ini siapa yang dicintai? Apa bukti Allah mencintai manusia ini? Allah akan memberikan ampunan. Apapun kegiatan malang melintangnya manusia hidup di bumi Allah ini masih akan diberi ampunan. Yaitu Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab urutan surat ke-33 ayat 35. Ada 10 orang ini yang akan diberikan ampunan, yaitu a'adda telah menyiapkan sapa Allah lahum bagi mereka 10 orang ini maghfiratan ampunan, wadan ajron pahala aziman yang besar ini. Jadi kemarin kita pelajari bahwa umumnya dalam Al-Quran itu ada kata kerja yaitu fi'il, ada pelaku fa'il, kemudian maf'ul di belakang. Kemarin kita contohkan kalau kita mengatakan pada istri kita, dek aku fa'il pelaku, mencintai fi'il atau kata kerja, dek aku mencintai kamu sebagai maf'ul atau objek. Dan ayat ini maf'ulnya didahulukan, hanya padamu dek aku mencintai. Loh, maf'ulnya didahulukan, itu faedahnya lil mubalaghah. Begitu pula ayat ini. Oh, ndak ini dulu yang sering kita baca, iyyaka na'budu, asalnya itu na'buduka, kami menyembah engkau. Kami fa'il, na'budu fi'il, ka maf'ul. Jadi kata kerja, pelaku, objek. Objeknya ditaruh di muka dadano, ka na'budu, khusus padamu kami menyembah. Saya ditambah iya hanya ka khusus padamu na'budu kami menyembah. Seperti kita contoh hariannya kalau kita pada istri kita, hanya padamu dek aku mencintai. Nah, dadakno dia pulang melihat rumput tetangga kok agak hijau, itu suatu bentuk pengkhianatan. Jadi iyyaka na'budu, hanya khusus padamu dek, na'budu kami menyembah. Begitu pula ayat ini,
a'addallahu lahum, a'adda Allah menyiapkan, Allah telah menyiapkan hum pada mereka. Siapa ini? Maf'ulnya didahulukan, muslimina, orang-orang Islam. Sik ditambah inna, sungguh, tambah mantap sudah, takkid, penguatan. Inna, sungguh, muslimina pada orang Islam. Jadi kemarin kita pelajari sudah 5. Siapa yang akan diberikan janji oleh Allah, a'addallahu lahum maghfirah, yaitu ampunan dan ajron, pahala yang besar. Kemudian ada 5. Yang pertama adalah orang muslim. Siapa orang muslim? Yaitu kemarin sudah kita pelajari ini dari kata orang yang menyerahkan dirinya pada aturan-aturan Allah. Hidupku, matiku, ibadahku, saya akan manut aturan-aturan Allah, aturan-aturan atau syariat Allah. Ini namanya orang Islam. Pelakunya disebut muslim. Ini yang akan mendapatkan ampunan. Sudah kemarin ini lillahi ta'ala sudah. Yang kedua, siapa orang mukmin? Siapa orang mukmin itu? Siapa orang mukmin? Kemarin kita pelajari, yaitu definisi mukmin, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati percaya, pikiran membenarkan. Kemarin kita berikan contoh, atap ini bisanya putih sebab dicat dengan cat warna putih. Hati percaya, pikiran benerno. Nah ya, oke. Kemudian Bapak Wali Kota Malang adalah Bapak Sutiaji, percaya benerno. Presiden RI adalah Bapak sekarang ya, semoga yang akan datang sesuai dengan harapan kita. Sekarang kok disebut kampanye. Oke. Sekarang presiden kita adalah Bapak Jokowi, dikandani begitu, hati percaya, pikiran benerno. Nah, kalau kita umroh sekarang ke Mekah itu mesti kalau ke pasar itu, mega Jokowi, mega Jokowi, mega dikandani Jokowi kok. Nah, kalau kita sudah ya hati percaya, pikiran benerno, itu yakin. Nah ya, ini tasdiqu bil qalbi. Yang kedua, wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ketiga, wal amalu bil arkan. Sudah ini. Ciri-ciri orang yang beriman. 1. Innamal mu'minan ladzina idza dzukirallahu. Innama, hanya sesungguhnya, mukmina orang mukmin. Orang mukmin itu alladzina, yaitu orang idza dzukirallahu, jika disebut nama Allah. Cirinya, apakah kita termasuk mukmin atau enggak? Kalau termasuk, insya Allah dapat maghfirah. Nah, cirinya adalah jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Iki sing dintunyo, iki sing nyiapno makanan untuk aku. Ini yang menciptakan kehidupan, kebahagiaan untuk manusia, untuk aku. Bergetar hatinya. Terus aku akan dihisap apa yang telah saya nikmati ini. Maliki yaumiddin, dia penguasa di hari pembalasan nanti. Tatkala kita berkata maliki yaumiddin, bergetar hatinya. Aku kok ate diejir nikmat sing tak saya nikmati ini. Nah, ini salah satu ciri orang yang beriman. Oke. Yang kedua ciri orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan. Tala itu membaca, kalau tuliyat dibaca. Wa idza tuliyat, dan jika dibacakan alaihim pada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, tambah mereka imannya. Ini oleh karena itu jika ada ayat Al-Qur'an ini dibacakan, ini hendaknya didengarkan. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Kadang-kadang kita di mobil nyetel Al-Qur'an hanya sebagai unen-unen saja, belas ora dirungokno. Kadang guyon dengan teman-teman kita ya, di mobil hanya sebagai rungon-rungon saja. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, akan tambah imannya. Rungokno. Kalau lagu lah itu umpama
mau sambil lalu enggak apa-apa. Jangan samakan nyetel di mobil, nyetel ayat-ayat Al-Qur'an dengan nyetel lagu ya. Ini biasanya kita begitu. Yang ketiga, wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Loh kok bodoh. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah mereka bertawakal. Iya, saya doa sudah, ikhtiar sudah saya sekarang terserah Allah. Sekarang saya diciptakan bahagia, alhamdulillah, ini qadar Allah yang sudah ditentukan Allah. Sekarang saya sedang dicoba oleh Allah dengan cobaan-cobaan yang saya sendiri kurang senang. Nah, saya sudah berdoa, sudah ikhtiar, tapi kok masih begini? Oh, ini saya yakin ini qadarullah, ini adalah takdir Allah, saya terima, ya tawakkalun. Ini sing orang yang akan mendapatkan ampunan, termasuk orang mukmin. Terakhir, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Siapa orang yang mendirikan sholat? Al-Quran sering mengatakan yuqimunah, aqimis sholah, koma itu berdiri atau menegakkan, bukannya mengerjakan. Al-Quran jarang mengatakan orang yang mengerjakan sholat, tapi kata-kata yuqimunah, mendirikan. Apa yang dimaksud mendirikan? Lihat dalam buku karangannya Kemenak Pusat, yaitu The Miracle of Al-Quran. Itu intinya mendirikan itu ada 4. 1, memperbaiki bacaannya. Orang yang yuqimuna shalah itu orang yang memperbaiki bacaannya. Jangan disamakan bacaan kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu waktu kita kecil dengan sekarang. Harus ada perubahan. Katbiyat alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaannya itu artinya makhrajnya, sifat-sifat hurufnya kita sama dengan dulu. Kita usaha. Nah ya, kalau saya melihat di sini ada taksin Al-Quran, masya Allah, ini yuqimunas shalah, bagus, memperbaiki bacaan. Yang kedua, yuqimunas shalah, memahami artinya. Jadi sholat itu kita itu aneh ya. Kita itu sholat sehari semalam 5 kali. 5 kali, kalau 1 minggu 35 kali. Kalau 1 bulan kita itu sudah sholat 170 kali. Kalau 1 tahun 17.000 kali, katakan mama ya, pasnya berapa? Nah, kita sudah sholat berapa puluh tahun ini, berapa ratus ribu kali lah sholat. Aneh, balik-balik diwoco, bacaan yang kita baca kita nggak ngerti. Lucu nggih? Kenapa ngerti? Karena tidak mau mempelajarinya, atau belum ada rezeki siapa yang bisa mengajarkannya ya. Oke, yang terakhir menata kekhusyuannya. Nanti akan kita bahas di belakang ini kekhusyuannya. Yang ketiga menerapkan isinya. Ini adalah yuqimunas shalah. Sudah. Nomor 6, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari sesuatu razaqna yang kami merezekikan hum pada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, ya. Intinya infak itu kita titip, bukan kita kehilangan, enggak. Mas titip ya, nanti akan saya cairkan di sana, dan itu waktu itu saya butuhnya. Nah, ini sebetulnya filsafat infak itu di situ. Sebetulnya titip. Untung sing dititipi gelem, sing dititipi gak gelem, sorry mas, titipon wong liya. Loh, mendahe ya apa? Nah ya, ini. Tapi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan ATM di dunia ini banyak sekali yang nanti pasti cair. Lek awake dhewe ndelek dhuwit ndek ATM ndek bank, awake dhewe yakin 100% percaya, mesti kok tak cairno ndek ndi kena. Lho saiki Allah mempunyai ATM, kita titip kok saya gak yakin ini ya, dan pasti itu bisa cair nanti di sana. Nah ini yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Penutup, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang mukmin yang benar. Nah, ya, 6 hal itu ya yang benar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Bagi mereka orang-orang mukmin yang benar itu ada beberapa derajat inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun dan ada ampunan. Nah, disebutkan lagi, padahal tadi sudah disebutkan warizqun karim dan akan mendapatkan rezeki yang mulia. Ini janji Allah mesti benar. Oke. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ampunan. Satu orang muslim, dua orang mukmin, yang ketiga qanitin, orang yang taat atau merendahkan diri. Tatkala kita menghadap Allah, itu hendaknya hati kita merendahkan diri. Qanata yaknutu kunutan. Qanata itu rendah diri. Jangan kita mokong. Si kreatif di sini si protes saya dan sebagainya. Qanitin merendahkan diri hatinya. Nih qanitin. Sudah, saya kira ini sudah. Jadi yang telah kita pelajari, muslim yang mendapat ampunan, muslim, mukmin, orang yang qanitin, orang yang merendahkan diri. Keempat kemarin wasodikina, orang yang jujur. Ingat, alaikum bisidki, wajib padamu jujur. Wa inna sidqa, sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan pada surga. Wa iyyakum wal kadiba, dan jauhilah dari kamu bohong. Wa innal kadiba, sesungguhnya bohong itu yahdi ilal fujur, menunjukkan pada kerusakan. Wa innal fujura, dan kerusakan itu menunjukkan pada neraka. Nomor 5 wasobirina, orang sobar. Nah, kemarin dikatakan lestadiahnya sobar terhadap perintah, sobar terhadap larangan, sobar terhadap musibah sudah. Nah, sekarang ini yang belum. 5 hal orang yang akan mendapat ampunan. Kemarin kita pelajari, 1 orang Islam, 2 orang mukmin, 3 orang qanitin, 4 orang yang sabar, ya. 5 tadi orang yang apa nih? Siapa? Masih 4. Oh ya. Sekarang lanjutannya. Khosiin. Nah, ini orang yang khusyuk. Oke. Orang yang khusyuk. Khusyuk. Nah, ini ya. Ini sholat itu, kalau kita itu biasanya kita mengerjakan sholat karena motivasi, bukan karena Allah. Ini ancamannya Allah ini. Sholat kalau karena motivasi. Surat apa ini? Dalam surat Al-Isra, urutan surat ke-17 dan ayat 18. Contoh motivasi apa, Pak? Ini kita lihat. Contoh sholat itu kita karena motivasi. Allah dan Rasulnya memberikan motivasi pada orang yang sholat. Nah, ini kita nangkepinya cara berpikir satu. Sholat karena wajib. Aku kon sholat, iya karena wajib. Akhirnya pokoknya menggugurkan kewajiban aja. Hampa, tidak berisi. Akhirnya apa? Sholatnya cepat-cepat. Nah ya, ini tidak tenang. Kemudian itu motivasi. Sholat karena rutin. Sholat kalau apa rutinnya? Oh, lek isu tangi turu ya subuh. Lek bengi ate turu oh ya isa, ya. Itu rutin. Nanti akan timbul rasa malas. Ya. Ini sholat karena motivasi aja. Contoh, sholat duha yang memudahkan rezeki. Nah, jadi sholat yang memudahkan rezeki karena motivasi. Contoh sholat duha biar mudah rezekinya, maca waqiah cek akeh rezekine. Kemudian sholat hajat biar keinginannya atau hajatnya tercapai. Puasa, oh anak putuku atene ujian rek tak pasani. Nah ya, ini karena dunia semua. Nah itu berpikir satu. Hendaknya kita berpikir 2. Apa sholat? Semua ibadah yang kita kerjakan lillahi, karena Allah, ya, karena Allah. Ya apa karena Allah itu? Lillahi ta'ala itu satu, menghadirkan hati dengan senang pada Allah akan sholat. Ya Allah, saya akan mengerjakan gini nih, saya senang ya, ridho saya mengerjakannya, bukan karena kewajiban,
bukan karena saya takut dosa, bukan karena saya sholat duha karena cek akhir segini, bukan. Saya ridho senang karena Engkau. Yang kedua, dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan-aturan Allah atau syariat Allah. Ini lillahi ta'ala. Oke, sholatnya khusyuk. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan sholat khusyuk itu akan mempunyai, orang itu akan mempunyai pribadi yang baik. Sholat khusyuk. Sholat itu mencegah dari kemungkaran ya. Dua, akan mempunyai sikap dan sifat yang mulia. Tiga, cenderung tenang dalam kepribadiannya, cenderung mudah mengatasi persoalan, cenderung mudah rizkinya mengalir, cenderung mudah dikabulkannya doa, cenderung sukses dalam kehidupan yang dijalaninya. Siapa yang mengatakan ini? Kalau kita lihat di Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan demikian. Terus selanjutnya beliau mengatakan jika 1 sampai 5 tadi, 1 sampai 5 tadi ini tidak ada, berarti sholat kita tidak khusyuk. Kalau kita sholat tidak dipahami apa yang dibaca dan yang dikerjakan, nggak roh. Allah pokoknya menggugurkan kewajiban, Allah rutinitas, nggak roh apa yang dibaca dan yang dikerjakan. Yang tiga, memberi celah setan untuk menggodanya. Di antaranya caranya adalah hati ngejak ngomong pikiran. Iya, mari kira ngeterno wong ndek oman apa pasarnya. Nyaut, iya yo. Aku lah ya butuh iki. Lu terus nyaut ngejak ngomong ya. Ini mengajak celah. Nah, kalau sudah begitu pikiran dipakai, hati diturunkan. Aku sholat, saya tak sedang menghadap Allah ya. Oke. Biasanya ciri-cirinya lupa rakaatnya. Gimana sih telu apa wis papat iki? Ya. Nah, hatinya mengajak bicara, dituruti pikirannya terus ya. Oke, solusinya gimana? Solusinya dalam surat Al-Insyirah urutan surat ke-94, 56. Semua persoalan dalam Al-Quran itu rata-rata Al-Quran memberikan masalah, kemudian belakangnya pasti itu solusi. Masalah solusi. Contoh ini Allah memberikan fa innal ma'al usri, sesungguhnya setiap kesulitan yusro, ada kemudahan loh. Ada solusi. Disebutkan inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Ini solusinya. Solusinya sholat khusyuk gimana? Al-Baqarah urutan surat kedua ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Ini yang kemarin dibahas Ustadz Yahya ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong kalian bisobri dengan sobar. Nah ya, wassalah dan sholat. Urutannya kemarin kita pelajari bersama, mengapa kok sobar dulu, kok nggak sholat dulu. Nah ya, kemarin kita pelajari bersama dari Ustadz Yahya ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, sesungguhnya sholat yang demikian itu berat, sholat khusyuk berat, illa alal khosiin, kecuali bagi orang yang khusyuk, enteng, nikmat. Sholat itu nikmat. Siapa yang orang khusyuk? Kita lihat lagi. Waduh nih kali podo jamaah kula sing angsal dhisik nih. Nggih. Matur nuwun. Oke, siapa orang yang khusyuk? Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini atau menyangka atau orang-orang yang mengira ya, alladzina yaduna, orang yang meyakini anahum, sesungguhnya mereka mulaku, mereka itu akan bertemu Rabbim, Tuhan mereka. Nah ini siapa yang orang khusyuk? Yaitu orang yang meyakini saya akan menjumpai Tuhan ya. Nih, wa annahum ilaihi rajiun, dan sungguh mereka itu akan kembali kepadanya. Nah ini orang yang khusyuk ya. Kemudian nah, gimana ciri-ciri orang khusyuk? U'budillaha ka'annaka tarahu. U'bud, sembahlah Allah ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, engkau melihatnya. Saya melihat Allah. Pun sewu, jenengan melihat jeragan sampean, atau jenengan melihat pada
ulama besar atau jenengan menghadap presiden, napa jenengan ndangak ngeten kan mboten nggih ndingkluk. Nah, seakan kamu melihatnya. Fa ilam takun, jika kamu tidak bisa melihatnya, tarahu fa innahu yaraka, sungguh dia itu memperhatikan kamu. Loh, aku didelok rek. Nah ini ya kritik. Solusinya, nah solusinya ternyata sholat khusyuk ini pagi ini yang kita bahas adalah persiapan akan sholat supaya khusyuk, belum masuk sholatnya karena waktu nih. Oke, Al-Maidah ayat 5 surat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil ya. Oke, yang merasa beriman ini terpanggil. Idza kumtum, jika kalian mendirikan ila sholati pada sholat, faghsilu, siramlah, dari kata ghusala yaghsulu, mandi ya. Faghsilu, siramlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofik, pada sampai siku-siku. Aidi jamak dari yadun. Yadun itu ini yadun. Marofik ini sikut-sikut ya. Jadi yadun tangan, jamaknya tangan, aidia. Nah, ya, aidiyakum, aidia jamaknya tangan-tangan ya. Ilal marofik, sampai siku-siku. Jadi nyiramnya dari sini sampai sini ya. Bukannya dari sini dulu, sini ngelucurnya dari sini dulu, enggak, dari sini ya, sini ilal marofik. Kemudian wamsahu, dan usaplah. Kalau tadi faksilu, siramlah. Wamsahu, usap, bukannya disiram, diusap. Biruusikum, kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Artinya persiapan supaya khusyuk apa? Wudhu ini ya, wudhu yang benar dalam ini. Ini ada bahasan sendiri banyak sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Jadi akan sholat itu wudhu yang benar. Kalau bisa mandi. Kita tanggal 17 Agustus nanti akan datang, semua jamaah Al-Falah diundang upacara di mana? Di Rampal, dengan dihadiri oleh presiden, bapak wali kota, bapak semuanya. Kira-kira mari teko sawah langsung budal napa leren adus kira-kira nih. Nggih. Lah niku nggih. Kemudian yang kedua, nah, kira-kira nggih pakaian saanane napa pakaian yang bagus. Niki yang kedua dilihat. Ya Bani Adam, hei Bani Adam, khudu, ambillah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika ke masjid. Jadi kalau ke masjid Allah mengatakan zina, perhiasan, artinya sesuatu yang menyebabkan kita ganteng, kita pantas, kita cantik, kita anggun, pakailah. Kadang-kadang akan sholat ke kaos oblong sik keringetan ya. Kalau memang darurat ya tidak apa-apa, leren mulai selantek waktune ya. Oke, ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ayo anak Adam, ambillah perhiasanmu tiap-tiap ketika masuk masjid. Nah, ini kita sebetulnya, ini hari apa ini? Selasa, kemarin Senin, kemarinnya lagi Ahad ya, hari Ahad. Kita lihat, kalau hari Ahad orang akan pergi ke tempat ibadahnya, mereka akan musyrik, mereka akan menyekutukan Allah, mereka akan menyamakan Allah dan sesuatu yang dari alam ini aja. Mereka, kita lihat pakaiannya, bahkan mereka berusaha bawa sepeda motornya, kadang bawa mobilnya, sehingga pakaiannya juga begitu. Akan musyrik saja mereka usaha begitu. Nah ini padahal Allah dalam Al-A'raf menyuruh, ya Bani Adam, hei Bani Adam, khudu, ambillah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika tiap-tiap masuk masjid. Nah,
Pertanyaannya, kita sudah melaksanakan atau belum? Allah alam. Wakulu, wah ini terusannya ayat ini ya. Wakulu, dan makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Ini kalau dibahas secara anatomi ayat ini, wah ini hebat sekali ini ya, 3 ayat ini. Oke. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Wah ini anatomi perut ini kalau dibahas ini panjang sekali. Intinya dalam surat ini kita ambil yang pertama. Jadi persiapan supaya sholat khusyuk, 1 wudu, 2 memakai zina, perhiasan. Coba kita bandingkan, kita akan sholat memakai baju baru, bersih, pakai wangi-wangian, kemudian kita sudah ya sebelum wudhu sudah sikat gigi, sudah rapi, pakai pakaian sholat, itu akan mengantarkan ketenangan. Lain dengan sholat wudhu saanane, setelah itu memakai pakaian saanane, ini pengantaran hati sholat kurang, tidak seperti surat Al-A'raf ini menggunakan zina. Oke. Nah, solusi akan sholat ya, sebetulnya seperti itu. Mayuridullahu, tidaklah Allah itu menghendaki liyaj'ala, supaya manusia alaikum, pada kalian itu, min kharat, kesulitan. Sebetulnya ini Allah tidak mempersulit kalian. Wah, kok ruwet temen akan sholat wudhu, lah iso mandi, terus kongon gawe perhiasannya mari, kok ruwet temen. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min kharaj, Allah tidak menjadikan pada kalian itu sulit, enggak. Tapi tujuan Allah apa? Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki supaya kalian itu suci. Walayutimma nikmatahu, dan kalian itu menikmati nikmat Allah. Sholat itu nikmat kalau khusyuk, sehingga ini karena nikmat, belum waktunya adzan, hati tanya kiswaya adzan. Nah gitu ya. Tapi lain kalau sholatnya nggak khusyuk, ada adzan, waduh sholat mana? Lain ya. Oke. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Sudah, itu khusyuk. Jadi orang yang akan mendapat ampunan itu yang nomor 6 adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Setelah kita antarkan persiapan akan sholat tadi itu, nanti dalam sholat ada bahasan sendiri. Nah 7, sekarang orang yang mendapat ampunan dan maghfirah dan ajrun adimah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang membenarkan. Yang dimaksud membenarkan ini siapa? Kata sodako yasduku, ini berarti bisa membenarkan, atau orang yang benar, atau bisa sodako, bisa ya. Kalau tasodako ini ada sodako membenarkan, apa, orang yang benar. Kalau sodako dengan tasdid ini membenarkan, jadi sodako dengan sodako, apalagi tasodako selalu membenarkan. Nah, selalu benar, selalu sodako atau selalu membenarkan. Contoh siapa membenarkan? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kan seorang pedagang ya, Khadijah seorang pedagang, Utsman seorang pedagang, kemudian Ali juga pedagang. Para pedagang itu li'ilafi Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy itu jika musim dingin mereka itu pergi ke Yaman, jika musim panas mereka pergi ke Syam, antar negara untuk dagang. Nah ya, tatkala mereka itu ke di sana tidak mungkin sehari pulang, berhari-hari di sana ketemu komunitas pedagang, dan di sana kamu dagang. Kamu dari mana? Mekah. Dimuliakan oleh orang dari Mekah karena ada Ka'bah. Ya, ini penjaga rumah Allah. Itu sudah otomatis, dan dia akan mendapatkan keamanan. Lu enaknya orang Mekah itu begitu. Dihormati dan akan mendapatkan keamanan. Li'ilafi Quraisyin.
Ya. Nah, kemudian tatkala kumpul-kumpul komunitas itu mereka ada yang nyeleduk, orangnya ahli kitab Taurat, ahli kitab Zabur, ada orang ahli kitab Injil, ngomong, di kitab saya sudah diramalkan nanti akan lahir seorang yang mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nanti akan lahir seorang nabi yang lahirnya di Mekah, hijrahnya nanti ke Madinah, dan dia sampai menguasai Syam. Mengapa diramalkan Islam? Syam itu adalah negara transit, sekarang Singapura. Jadi barang dari Australia datanya bawa ke Singapura, oleh Singapura didol ke Amerika, barang dari Amerika didol ke Tiongkok, dari Tiongkok ke Singapura didol ke Indonesia, dan seterusnya. Itu transitnya perdagangnya itu sekarang Singapura. Kalau dulu Syam. Nah ya, di situ Abu Bakar percaya, iya ya, sudah diramalkan nanti akan lahir seorang nabi. Khadijah juga mendengarkan hal itu, akan lahir seorang nabi, ciri-cirinya begini, kitab Taurat, Zabur, Injil, cirinya begini. Mereka itu sudah mendengar informasi itu. Begitu Nabi mengumandangkan mendapatkan wahyu, ini orang yang ini kan lahirnya di Mekah, mau ditemu, ini ciri-ciri kenabian yang diramalkan. Dia sudah mendapatkan informasi itu, akhirnya dia membenarkan. Nah ini tasoddaqo, dia langsung ya percaya saya sebab sudah diramalkan. Nah ya, ini orang. Kalau sekarang gimana? Ada Al-Quran begini nih, percaya saya walaupun akal saya sampai sekarang masih belum gayuk menjangkaunya, kan karena ada sesuatu, saya percaya dan saya membenarkan. Begitu pula hadis ya. Nah, waktu. Nah, sekarang nomor 8. Itu orang yang membenarkan. Kalau ada Al-Quran dan hadis, saya yakin 100% ini ajaran Allah, mutlak benar. Saya menerimanya. Adapun kalau sekarang kurang makul, itu ketidakmampuan manusia untuk menguraikannya. Oke, ke-8 orang yang akan mendapatkan ampunan adalah wasoimina wasoimat, orang yang puasa. Ternyata puasa ini sebetulnya bukannya beban untuk manusia, tapi sebetulnya adalah untuk memperbaiki ekosistem yang ada dalam tubuh ini, ya, ekosistem yang ada dalam tubuh, dan untuk menikmati kehidupan ini puasa. Target puasa kan ini dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 183, targetnya la'allakum tattaqun, ini agar kalian bertakwa targetnya. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan. Nah ini Allah memakai kutiba, bukan wujiba, memakai kata kataba. Kataba itu menulis ya, bukan pakai wajaba wajib ya, bukannya pakai sanata dianjurkan, enggak, tapi kutiba. Kutiba itu wajib, sekarang wajib ada SK-nya, pasti harus. Nah itu kata-kata yang pakai kutiba ini berarti penting. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berdampak puasa. Ada lagi kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu perang. Jika negeri Islam diserang orang lain, jangan diam. Kutiba alaikumul qital, ditetapkan. Tetap itu di atas wajib, kata-katanya berperang. Kutiba alaikumul qisas, jika ada orang membunuh, kutiba alaikumul qisas, wajib qisas. Tidak boleh orang membunuh diampuni. Pertama hukuman mati, hukuman seumur hidup. Kemudian setelah ditentukan umur hidup, saya dapat revisi ya. Remisi. Oke, terus bukan itu, Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, wajib ditetapkan padamu. Bisa. Lah ini puasa. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah ditetapkan pada orang-orang sebelum kalian.
kalian berarti umat Muhammad sebelum itu juga puasa. Orang Nasrani puasa sejak kematian orang Nasrani sekarang ya, sejak kematian Nabi Isa. Sekarang menurut Menteri Agama ini hari libur, jangan membuat istilah kematian Isa Al-Masih, tapi kematian Yesus Kristus. Memang kan begitu ya. Sejak Nabi Isa mati, Tuhan anak mati sampai hidup kembali, mati petang puluh dino urip. Nah, ini wajib puasa. Nah ya, ini cuma orang Yahudi juga puasa ya. Puasanya juga 40 hari ya, 40 hari. Kemudian ayat-ayat itu dirubah. Kalau Islam itu mencegah masuknya sesuatu ke dalam tubuh, mencegah masuknya sesuatu ya, ke dalam tubuh mulai fajar shadiq hingga maghrib. Satu kata dirubah, sesuatu itu, kata sesuatu dirubah jadi kesenangan. Mencegah masuknya kesenangan ke dalam tubuh mulai fajar shadiq hingga maghrib. Loh, aslinya mencegah masuknya sesuatu mulai ke dalam tubuh mulai fajar shadiq hingga maghrib. Sesuatu dirubah, mencegah masuknya kesenangan ke dalam tubuh mulai fajar shadiq hingga maghrib. Biasanya suka makan daging, kali ini tidak makan daging, tapi yang lain dimakan. Puasa sudah, yang namanya puasa pantangan. Nah, itu loh bahayanya merubah kata demi kata yang ada di kitab suci. Mereka kan kata-katanya sudah banyak berubah, walaupun hanya satu kata, dua kata, tapi dampaknya luar biasa. Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu hingga kini, insya Allah ila yaumil qiyamah, pancet bahasanya yaitu tidak berubah. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Contoh mukjizat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Familiar kan ya? Familiar. Qul huwallahu ahad. Mari kita colong satu kata aja. Qulnya dicolong. Huwallahu ahad. Jangan tanya orang hafal Al-Quran, jangan tanya orang ahli tafsir. Tanya anak kecil, ya kurang ya. Qul ya. Nah, kurang. Oh, lanjutnya dicolong yang Arab, ya mesti ketok. Colong simburi. Qul huwallahu. Anak kecil aja tahu, kurang ya ahad. Nah, ya. Olah dicolong satu kata, colong satu huruf aja. Kul huwallah, kul dicuri satu hurufnya, kofnya ku, tinggal l-nya, el huwallah ketok. Otak lamnya dicolong, ku huwallah ahad. Artinya berubah, ku jagalah Allah yang satu itu. Loh, berubah artinya ya. Olah dicolong satu huruf, colong satu titiknya aja. Kul huwallahu ahad, kul titiknya berapa? 2. Dicolong satu titiknya jadi full huwallahu ahad. Loh, Al-Quran itu salah satu mukjizat, tidak bisa dicuri, tidak bisa berubah. Insya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Oke. Kemudian ini target puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini target puasa. Nah, orang yang puasa itu yang akan masuk surga. Oke. Sekarang 9, hampir waktunya berhabis. 9, wal hafidina furujahum, orang yang menjaga kemaluannya. Al-Quran mengatakan orang menjaga kemaluannya. Sebelum menjaga kemaluannya itu biayanya banyak sekali. Dari segi pakaian, mode, dari segi tubuh, membuka aurat. Untuk mempertontonkan aurat ini aja suatu penderitaan yang besar. Biayanya banyak sekali. Ada orang Perancis ini, orang Perancis yang dulu sebelum Islam mengatakan Islam itu menindas wanita, suruh menutup tubuhnya yang elok, ditutup sehingga keindahannya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setelah dia masuk Islam, ternyata sebelum itu saya tertindas. Saya harus membuat model rambut saya berapa, seperti ini,
bosan ganti ini, harus ke salon, sampunya harus ini, warnanya harus ini. Masih rambut saja, belum wajah saya harus pakai bedak yang ini, sebelumnya harus pakai ini, biayanya tinggi. Mereka itu tertindas oleh rutinitas pengaturan tubuh. Intinya apa? Intinya supaya bisa dinikmati oleh orang lain, supaya orang lain mengatakan cantiknya, indahnya, bagusnya. Dia menderita penindasan seperti itu, dia bangga. Aku jadi ini cantik. Di situ setan masuk. Nah, intinya apa? Akhir-akhirnya muaranya itu adalah khafidinah rujahum, penjagaan terhadap kemaluannya. Ini intinya nantinya ke sana, muaranya akhirnya. Nah, malah Al-Quran mengatakan wal khafidina furujam, orang yang menjaga kemaluannya ini yang akan mendapatkan ampunan. Wal khafidot, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Nah, kalau nafsu, kalau tadi itu cerita orang Prancis tadi itu, setelah begitu dia memakai hijab, saya bebas sekarang, terbebas dari penindasan perawatan tubuh. Bukan berarti bukan merawat sesuai syariat, perawatan supaya dinikmati orang lain. Oke, sekarang tidak kita bahas, waktunya hampir habis. Intinya penjagaan itu, penjagaan kemaluannya itu adalah zina. Zina itu keji dan kotor. Kalau kita lihat anatomi tubuh, mempelajari di internet bisa kejinya gimana, kotornya itu, masya Allah. Sehingga Allah mengharuskan diranjam orang itu jika sudah pernah berumah tangga, dan kalau belum dicambuk sampai sebegitu. Ini begitu keji dan kotor sekali, ya. Jangankan gitu, kita aja ini tubuh ini mengandung virus, ya, kulit ini. Nah, kalau kita gandeng bergesekan virus dengan virus, ini akan menghidupkan virus ini. Nah, virus itu lahir tanpa bapak, bukannya berarti bapaknya Tuhan, bukan ya. Nah, tanpa bapak, begitu lahir virus ini akan bertemu. Karena bertemu ini akan terjadi apa? Kelahiran virus lagi. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, jadi 64, jadi apa? 108 dan terus. Nah, ya. Makanya orang yang sering gesekan dengan lawan jenis dan tidak kita lihat kulitnya lain. Lihat kulitnya, wajahnya orang yang suka wudhu dengan kulitnya unsewu yang ekstrim, wong nakal, kulitnya lain, ya. Ini akan suatu kelihatan ini, ya, karena seringnya kejan. Inilah keji dan kotor. Oke, terakhir kita tutup. Wadzakirin, orang-orang yang dzikir, supaya selesai, ya. Wadzakirin Allah katsira, dan orang yang dzikir banyak pada Allah. Wadzakira, dan wanita-wanita berzikir. Nah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul ibadati afdal, ibadah mana yang utama derajatnya indallah di sisi Allah yaumul kiamat, pada hari kiamat. Nabi berkata, adzakirunallah, orang yang banyak berzikir, wadzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir. Yang kita bahas sekarang adalah adab berzikir. Adab berzikir dikatakan dalam surat Al-A'raf, urutan surat ke-7 ayat 205, berarti yang terakhir, setelah itu ganti ayat. Ya, ini ayat yang terakhir. Al-A'raf, dilihat ayat yang terakhir. Kalau buka Al-Qur'an, surat yang terakhir ini 205, memang jumlahnya Al-A'raf 205. Allah mengatakan wadkur, dan berzikirlah Rabbaka pada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu sendiri, sendirian. Berzikirlah pada Tuhanmu itu sendirian, tadarruan, DP,
Khalin DP itu ada apa? Apa DP itu setengah takut, setengah ngasorno diri ya. Ngasorno diri itu DP. Tadarruan. Wakhifatan dan takut. Wadunal jahri minal qoli, dan tanpa suara dan tanpa keras minal qauli dari perkataan, tanpa suara keras, jadi berbisik. Jadi zikir itu berbisik itu ini diucapkan, bukan di hati. Zikir apa kon? Zikir itu ahli kebatinan ya, tapi diucapkan la ilaha illallah astagfirullah. Yang kerungu dia sendiri, jangan sampai tetangga kerungu. Astagfirullah. Nah, Nabi itu kalau berzikir itu diucapkan. Buktinya kalau mengucapkan apa? Sahabat melihat jenggotnya ini obat. Oh, berarti diucapkan. Nah, wadunal jari minal qori, tanpa kerasnya suara. Tanah tidak pakai suara keras ya. Oke. Dalam surat At-Toha ayat 3 katakan Allah itu tidak tuli. Nah ya, tidak usah keras zikir. Apalagi zikir di speaker ya. Ya. Tanpa suara keras. Bil hudui pada waktu pagi, wal asal di waktu sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa. Nah, ini wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qawli bil hudui wal asal. Zikirlah pada Tuhanmu sendirian, tadarruan DP dan rasa takut tanpa suara keras pada waktu pagi dan sore. Janganlah kamu termasuk orang yang lupa. Oke, sudah berakhir. Nah, orang yang 10 orang tadi yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini, a'addallahu lahum, Allah menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wajron azima, dan pahala yang besar. Jangan khawatir, kita sebagai manusia disediakan Allah ampunan dan pahala yang besar. Catatan di belakang, di bawahnya kalau ada promosi itu ketentuan berlaku. Siapa yang berlaku? 10 orang tadi. Kita sudah masuk kriteria itu atau belum? Ilal liqa, sampai ketemu besok. Insyaallah ya. Insyaallah sampai ketemu besok. Ngaten umpami enten api niki merupakan hasil baca-baca kumpulkan dari kitab-kitab dan ceramah-ceramah kita tulis dari sini. Jenengan dhewe mawon ngoten saged. Wah, kok ya iso kaya ngono? Bisa memang. Sudah disediakan buku-buku banyak ya. Oke, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya cara mengutarakannya kurang bisa sempurna. Harap maklum, mong padha jamaah nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.